Ceritanya begini, saya abis patah hati. Cewek saya, mantan saya ninggalin saya buat cowok yang, ya katanya lebih mapan. Padahal saya juga udah mapan sedih. Kalau orang lain jatuh cinta di kafe, di kampus, di aplikasi dating, saya tuh beda. Saya jatuh cinta di hutan. Iya, hutan beneran. Yang gelap, lembab, banyak nyamuk, dan sinyalnya cuma 2 titik kayak harapan hidup saya waktu itu. Jadi saya mikir, udahlah healing aja ke hutan. Nggak tahu kenapa saya pikir di hutan tuh tenang, adem, bisa ngobrol sama alam. Tapi ternyata alamnya yang ngobrol duluan sama saya. Malam pertama saya lagi bikin api unggun. Tiba-tiba ada suara dari balik pepohonan. Lembut banget kayak suara perempuan lagi nyanyi pelan. Tidurlah di pangkuanku. Saya langsung bengong. Dalam hati, wah, ini kalau bukan makhluk halus, berarti ini hantu bersuara Adele. Saya refleks jawab, saya udah tidur kok, tapi di tanah ya, bukan di pangkuan. Karena kan, aneh juga disuruh tidur di pangkuan orang yang nggak kelihatan. Tapi yang lebih aneh, dia ketawa. Lembut banget. Bukan ketawa serem kayak film horor, tapi ketawa yang kayak bikin dada saya anget tapi bulu kuduk saya berdiri bareng. Akhirnya saya berani ngomong, kamu siapa ya? Kok tengah malam nyanyi di hutan? Dan tiba-tiba muncul bayangan perempuan. Jubah putih panjang, rambut panjang banget, tapi bukan kayak kuntilanak di sinetron. Lebih kayak model iklan sampo yang nyasar ke dunia lain. Saya langsung gugup. Biasanya kalau lihat yang begini, orang lari. Saya malah ngelempar pertanyaan bodoh. Kamu sendirian juga? Hehe, dia cuma senyum. Matanya bening banget. Dan dia bilang pelan, Aku udah lama sendiri di sini. waduh, kalimatnya tuh kalau di film langsung bikin soundtrack sedih masuk. Tapi di sini saya cuman mikir, wah kasihan banget jomblo abadi kayaknya. Kami ngobrol lama. Anehnya saya nggak takut. Padahal saya sadar ini bukan manusia. Dia nggak punya bayangan. Kakinya kadang nyentuh tanah, kadang enggak. Tapi dia bisa senyum. Dan entah kenapa, tiap dia senyum, nyamuk di sekitar saya kabur semua. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Dia jawab, Aku di bawah pohon randu itu. Udah lama nunggu seseorang datang. saya bercanda, wah, semoga bukan nunggu saya ya, soalnya saya suka telat. Tapi dia malah jawab serius. Justru kamu yang terakhir datang. Saya diem, jantung deg-degan. Antara deg-degan karena takut atau deg-degan karena saya beneran mulai suka sama dia. Gila kan? Saya jatuh cinta sama arwah pohon randu. Cinta yang literally berakar. Udah 3 malam saya di hutan ini. Dan entah kenapa saya betah. Biasanya orang nyari sinyal, saya malah nyari dia. Dia nggak pernah kasih tahu namanya. Katanya, nama bisa hilang tapi kenangan tidak. Wah, dalam banget. Saya langsung mikir, ini hantu atau pujangga? Setiap malam dia muncul. Kadang duduk di atas batu, kadang di bawah pohon randu itu. Suaranya lembut banget. Tiap kali dia ngomong, suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Kayak alam aja ngeh. Sst, ini lagi flirting, diem dulu. Kami ngobrol macem-macem. Tentang hujan, tentang malam, bahkan tentang cinta. Saya bilang, kalau kamu masih hidup, mungkin aku udah ngajak kamu makan bakso. Dia nyengir tipis. Aku juga pengen. Cuma lidahku udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Saya jawab refleks.
Gak apa-apa, yang penting hatinya masih bisa ngerasa kan? Dan jujur ya, setelah kalimat itu keluar, saya merasa jadi orang paling halu di dunia. Tapi anehnya, makin lama, saya makin gak ngerasa dia hantu. Dia tuh hangat, tangannya dingin, iya. Tapi tiap dia nyentuh bahu saya, rasanya kayak nyesek tapi nyaman. Kayak diselimuti kabut, tapi kabutnya beraroma mawar. Sampai suatu malam, dia ngajak saya ke pohon randu besar itu. Kalau kamu beneran suka aku, katanya, aku pengen kamu lihat sesuatu. Saya dengan bodohnya jawab, selama bukan tagihan listrik, saya siap. Dia ketawa. Ketawa yang bikin bulu kuduk saya berdiri dan hati saya meleleh bersamaan. Kami berdiri di depan pohon randu yang besar banget. Batangnya lebar, kulit pohonnya penuh goresan, kayak bekas tulisan yang udah pudar. Dia bilang, Di bawah sinar bulan ini, aku mau jujur. saya tegang banget. Biasanya di titik ini, cewek ngomong, aku juga suka kamu. Tapi ini hutan bro, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan bener aja, dia terus bilang, Aku dulu manusia. Aku meninggal di sini karena nunggu seseorang yang gak pernah datang. saya langsung refleks ngomong, ya dia ghosting kamu secara harfiah. Dia melotot dikit, tapi masih senyum. Dan sekarang mungkin kamu datang untuk nutup janji itu. Saya bingung. Janji? Janji apaan? Dia mendekat, jarak cuma sejengkal. Mata beningnya ngelihat langsung ke saya. Dan dia bilang pelan banget, Untuk mencintaiku sampai aku tenang. saya bengong. Antara mau jawab ya atau lari. Tapi bodohnya, saya malah bilang, boleh minta waktu mikir dulu nggak? Soalnya aku belum siap LDR dunia akhirat. Dia diam, lalu tiba-tiba wajahnya berubah sedikit pucat. Kayak kabut mulai keluar dari tubuhnya sendiri. Kalau kamu nolak, katanya pelan, aku bakal tetap nunggu. Karena mungkin kamu memang orangnya. Saya panik. Orangnya siapa? Aku bahkan belum nembak kamu. Dia cuma nyengir. Tapi kamu yang datang ke sini. Kamu yang nyalain api di tempat aku dulu nunggu. Saya tertegun. Saya lihat ke tanah di bawah pohon randu itu. Ada bekas batu nisan, setengah terkubur daun. Dan di atasnya ada ukiran nama saya sendiri. Saya bengong. Lo bercanda kan? Ini prank hutan kan? Tapi dia cuma senyum. Cinta itu gak pernah kebetulan. Dan malam itu, saya nggak tahu lagi saya masih manusia atau cuman perasaan saya yang tertinggal di hutan ini.